Halo Dude, selamat datang di channel Bang Iris Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Kita berada di tahun 1940-an di tengah Perang Dunia Kedua. Seryoza, seorang anak laki-laki sedang bergantung di batang pohon sambil merenungi alam. Sementara ibunya sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Kakaknya, Petya, sedang memancing untuk makan malam. Tiba-tiba sebuah pesawat muncul dan mulai menembaki mereka. Sang ibu menyuruh anak-anaknya bersembunyi. Tapi Seryoza dengan berani menggunakan ketapelnya untuk meledakkan pesawat musuh. Namun ketika ia berbalik untuk berbicara kepada ibu dan kakaknya, mereka sudah hilang. Saat itu anak itu terbangun oleh suara ketukan di pintu. Ia bergegas membuka dan mengira orang di luar tadi adalah ibunya. Tapi yang datang adalah bibinya, Anisia. Perempuan itu ketakutan dan meminta Seryoza segera berkemas untuk pergi. Anisia memberitahu bahwa ibu dan kakaknya telah dibunuh. Dan jika tentara tahu Seryoza adalah anak dari saudarinya, mereka akan membunuhnya juga. Rencananya adalah mengakui Seryoza sebagai anaknya. Namun sebelum mereka bisa kabur, tentara Jerman menyerbu rumah. Anisia membantu Seryoza melarikan diri melalui jendela. Tetapi Anisia sendiri tertembak. Seryoza yang ketakutan lalu berlari ke hutan. Dalam ketakutannya, dia berusaha bersembunyi. Di lubuk hatinya ia masih percaya ibunya akan menemukannya. Tapi ia tak bisa membayangkan tantangan yang akan dihadapinya. Beberapa jam berlalu, Seryoza harus bertahan hidup sendiri. Lalu saat minum air di tepi sungai, ia dikejutkan oleh kedatangan beberapa tentara. Trauma dengan kejadian sebelumnya, ia bersembunyi di antara akar pohon besar. Tiba-tiba seekor ular muncul di sampingnya. Seryoza ketakutan, tetapi memaksa dirinya untuk tetap diam. Baginya tak ada yang lebih menakutkan dari nasib yang menimpa keluarganya. Sementara itu, tentara-tentara itu membuat api unggun dan beristirahat. Setelah makan, mereka memadamkan api dan pergi. Seryoza mengambil kaleng sisa makanan mereka. Beberapa hari kemudian, ia sangat lemah hingga nyaris tak bisa berjalan. Ia menemukan buah-buahan kecil, tapi tiba-tiba lokasi itu dibom. Seryoza pun lari. Di tengah hujan, ia ditemukan oleh dua tentara Rusia yang membawanya ke camp. Di sana, Seryoza disambut oleh Komandan Kuznetsov yang segera meminta anak itu diberi makan dan dirawat. Sejak hari itu, ia dipanggil dengan nama baru, yaitu Sergei. Beberapa jam kemudian, para tentara mencoba mengalihkan pikiran dengan berbicara tentang keluarga sebelum pertempuran baru dimulai. Tiba-tiba bom menghantam tenda medis. Seryoza yang kini telah menjadi Sergei dirawat oleh perawat Katya. Meski lemah, ia bersemangat belajar menjadi tentara. Perlahan namun pasti ia mulai membenarkan hati semua tentara yang ada di situ. Kuznetsov mengunjungi Sergei dan lega melihatnya pulih. Sergei meminta izin melihat pistol komandan Kuznetsov. Lalu komandan memberikannya setelah mengosongkan peluru tersebut. Sergei bertanya tentang tulisan di senjata itu dan Kuznetsov menjelaskan itu hadiah dari Jenderal Ostershaw. Sergei pun bersemangat. Ia lalu menggunakan pistol itu dan berlagak seperti menembak-nembak. Lalu Kuznetsov mengambil kembali pistol itu dan mengatakan, "Kamu itu masih terlalu bocil, jangan main senjata bejir." Sergei lalu menunjukkan desain tank perang yang ia gambar di perutnya. Dia juga menggambar pesawat di perban di lengannya. Komandan Kuznetsov terkesan tapi tetap bersikeras. Sergei harus dibawa ke panti asuhan. Namun Katya membujuk komandan agar Sergei tetap di camp, tapi ditolak. Sedih. Malam itu Katya bercerita pada rekan perawat bahwa ia tidak bisa tidur sejak kedatangan Sergei. Ia merasa naluri keibuannya muncul. Keesokan harinya, Igor mencoba membujuk Kuznetsov agar Sergei tetap di camp. Para tentara telah terikat dengan anak itu. Namun, komandan tetap bersikeras bahwasannya anak kecil ini tidak boleh ada di medan perang. Saat serangan terjadi, Kuznetsov menyuruh Sergei dibawa ke tempat aman. Dan usai pertempuran, direktur panti asuhan datang. Katya pergi tanpa pamit. Kuznetsov mencoba menjelaskan situasi pada Sergei, tapi anak itu menangis dan memeluknya. Kuznetsov pun lalu luluh. Lalu merobek dokumen panti asuhan dan mengangkat Sergei sebagai anaknya.
Sergei mendapat seragam tentara kecil. Ia bangga dan bersemangat. Saat serangan mendadak terjadi, Kuznetsov menyuruhnya pergi ke bunker. Tapi Sergei malah membantu di tenda medis dan menghibur tentara yang terluka dengan bernyanyi. Kuznetsov dan Katya semakin dekat berkat ulah Sergei. Suatu hari, Sergei melihat sepatu musuh bersembunyi di tumpukan jerami. Andrei dan pasukannya berhasil menangkap 2 mata-mata musuh. Kuznetsov bangga pada keberanian Sergei. Kuznetsov akhirnya mendapatkan izin resmi untuk mengadopsi Sergei. Anak itu gembira dan ingin memberitahu Katya. Saat menemui Katya di sungai, Sergei melihat seorang tentara mengganggunya. Kuznetsov datang dan menarik Sergei pergi. Di hari lain, Sergei membantu menyambungkan kabel putus saat pertempuran, memungkinkan Kuznetsov memanggil bantuan. Aksi heroiknya menyelamatkan banyak nyawa. Sergei lalu merencanakan mempertemukan Kuznetsov dan Katya. Ia pura-pura bilang komandan sakit, lalu membawa Katya ke tendanya. Kuznetsov sadar rencana anaknya dan akhirnya menyatakan perasaannya pada Katya. Banjir mah comblang sekecil itu. Dan tahun 1943, Sergei dianugerahi medali kehormatan sebagai tentara termuda pada Perang Dunia Kedua. Dan kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, gimana pendapat kalian tentang film ini? Terima kasih kamu sudah menonton video ini. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Salam Bangirs. Bye, dudes.